Dulur-dulurku gelek-gelek, sebelum menengok-nengok ke isi berita ika lebih lanjut, napayulah menengok nyiap ke buku bergambar kabar ilo yang harus dibuka dikelik sambil nengok ke isi kaset ika. Aman menengok bunyi musik, silakan buka buku yang menengok ngak gambar yang selanjutnya. Selamat nengok ke sambil ngelik gambar. Gambar sijat sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta ika diciptakan oleh Tuhan, belum ada manusia, binatang, laut, batang, matahari, ngak benda-benda lainnya. Waktu itu keadaan kelemahan, tidak boleh tatur. Pada mulanya yang ada cuman Tuhan dewe. Cuman dengan berpiman baik, Allah nyiptakan gelik-gelik yang ada di dunia ika. Umpamanya matahari, bulan, bintang, langit, ngak bumi. Gambar 2, firman Allah. Buku yang ada dalam gambar ika disebut ke Alkitab. Kabar yang kami sampai ke disika, geliknya diambil di Alkitab. Lewat Alkitab, Allah ngomong ngak kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah, ngak perintah-perintah Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab nunjuk ke mak mane caranya mangke manusia dapat selamat atau lepas di hukuman dosa. Gambar 3, penciptaan alam semesta. Lah sedih Allah ciptakan langit ngan bumi, Allah juga nyiptakan segala macam batang, burung, ikan, ngak binatang. Segala yang diciptakan oleh Allah itu ringkih gele. Allah juga nyiptakan manusia. Allah ngangkat manusia panti jadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah ngendake supaya gele uang ciptaannya hidup damai. Gambar 4, Adam ngak Hawa. Lanang yang pertama yang diciptakan oleh Allah namanya Adam, dan betina yang pertama namanya Hawa. Adam ngak Hawa hidup berbahagia di sebuah kebun yang bernama kebun Eden. Allah kata ngak Adam, buatlah digelik batang yang ada dalam kebun ika boleh menengok makan. Allah berkata ngak Adam, buat segelik batang yang ada dalam kebun ika pacak menengok makan. Tapi buah di sebatang ika yang ada di tengah kebun ika jangan menengok makan. Aman menengok melanggar perintah ika, menengok kaki dihukum. Tapi setan datang nipu Adam ngak Hawa, sehingga Adam ngak Hawa makan buah yang dilarang itu. Adam ngak Hawa melanggar perintah Allah. Uang dua itu lah sedih membuat dosa, sehingganya Allah ngukum uang dua itu. Allah ngesake Adam ngak Hawa di kebun Eden. Walaupun mak itu, Allah masih tetap nyayangi wong dua itu. Allah berjanji nak ngirim suang juru selamat yang dapat ngapus ke dosa wong dua itu. Gambar 5, Kain ngak Habil. Adam ngak Hawa lah tetek dalam dosa. Segelek manusia keturunan Adam ngak Hawa juga lah sedek tetek dalam dosa. Uang yang megang kayu pemukul ika namanya Kain. Kain ialah anak Adam, tapi Kain berjinia ngak adiknya Habil. Kain mentung Habil sampai mati. Kain lah sedek berbuat dosa. Dengar ngak aku juga pernah berbuat dosa, cuma kita malu nak ngakuinya. Kita galak pebung, berjudi, ngitu ke bini wang, nyembah patung, ngak berbuat jahat yang lain-lainnya. Tuhan beji ngak gelek uang yang berdosa itu. Gambar 6, Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah nak ngukum manusia. Banjir besok nak datang sebagai hukuman Allah. Tapi masih ada wang yang percaya ngak Allah. Nama wang itu nyela Nuh.
Allah nyuruh ke Nuh muat perahu yang besok. Lah sedek perahu itu, Nuh ngak keluarganya masuk ke dalam perahu itu. Nuh juga berusaha nyadar ke wang lain mangke betubat. Tapi wang itu dia galak percaya amon Allah nak ngukum wang-wang yang ada di dunia kak. Gambar 7. Banjir besok. Nah, lah sedek Nuh ngak keluarganya masuk dalam perahu, Allah ngunci ke pintu perahu itu. Hujan neman turun selama 40 hari 40 malam. Sehingganya terjadi banjir besok. Segelik-geliknya tenggelam oleh banjir itu. Uang banyak umpai nak milu Nuh masuk dalam perahu. Tapi lah terlambat, karena Allah lah sedek ngunci ke pintu perahu itu. Segelik uang yang ada di luar perahu itu mati gelik. Karena uang-uang itu tidak percaya dengan Allah. Cuma Nuh ngak keluarganya yang selamat, sebab Nuh taat ngak Allah. Gambar 8. Ibrahim, Sarah, ngak Ishak. Ibrahim adalah suang jak keturunan Nuh. Ibrahim percaya ngak Allah. Allah berjanji ngak Ibrahim, Sarah, bininya yang mandul itu, bahwa wang itu nak buli anak. Lajin wang itu latuenia. Empailah Ibrahim ngak Sarah buli anak lanang. Anak itu dinjuknya nama Ishak. Allah berjanji bahwa lewat keturunan Ishak kagi nak datang suang juru selamat. Allah berjanji bahwa lewat keturunan Ishak kagi nak datang suang juru selamat. Penyelamat itu nak ngapus ke dosa manusia, yaitu dosa dengo ngak dosa aku juga. Gambar 9. Musa ngak perintah Allah. Musa adalah suang jak keturunan Ibrahim. Musa percaya ngak Allah. Allah nyuruh ke Musa naik ke pucuk gunung Sinai. Di pucuk gunung itu Allah ngenjuk ke perintah-perintahnya kepada Musa. Digambari kak kita ngelek ke Musa lah turun jak gunung sambil ngunde perintah Allah di tangannya. Allah nyuruh ke Musa supaya nyampai ke perintah-perintahnya kepada uang banyak. Allah ngendak ke supaya segilik uang taat ngak perintah Allah. Gambar 10. 10 perintah Allah. Sebagian jak perintah Allah yang disampaikan lewat Musa digambar ke disika. Gambar di belah kidau pucuk, jangan mendengar nyembah patung, berhala, peraba-peraba keramat. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu ada 6 hari panti kita begawi. Hari yang ketujuh adalah hari kita tidak begawi dan panti kita nyembah Tuhan. Gambar di kanan pucuk, budak-budak kecil harus menghormati wang tuanya. Gambar di belah kidau bawah, jangan menengok mono wang. Gambar di tengah bawah, jangan menengok ngolah ke bini wang. Jangan menengok galak ngolah betina lain selain dak dibini dengan dewe. Gambar di kanan bawah, jangan menengok maling, jangan menengok galak ngolah ke prabawang lain. Amun kita taat ngak perintah Allah, hidup kita kagi diberkahi. Gambar 11. Kurban ngapus ke dosa. Di zaman Ibrahim ngak Musa bile, amun ade wong berbuat dosa, Allah nyuruh kenye panti nyembelih kambing. Wang itu ngerbon ke kambing sebagai tanda nyela sedek nyesali dosanya. Nama ika kita tidak perlu lagi nyembelih kambing atau binatang yang lain sebagai tanda ngapus dosa. Karena Allah lan jadi manusia nyela Isa Almasih. Isa Almasih lah mati panti nginten hukuman dosa kita. Isa dicambuk sampai nya dibunuh. Tapi di hari yang ketiga nya hidup pula. Seharusnya kita lah yang harus nanggung hukuman itu, karena kita lah sudah berbuat banyak dosa. Tapi karena Allah nya ngasihi kita nia, sehingga hukuman diambilnya ditanggungnya dewe, supaya kita yang percaya kepadanya tidak mati binasa, tapi kita boleh hidup yang kekal selamanya. Amun kita ngaku dosa kita, dia itu percaya ngak Isa Almasih,
segele dosa kita nak diampuni oleh Isa Almasih. Gambar 12. Malaikat ngak Maria. Mekolo caranya Isa Almasih datang ke dunia kak. Nye ngenopi janji Allah ngak Adam ngak Hawa. Ada seorang gadis yang namanya Maria. Nye masih gadis, lo mola tidur ngelanang lain mana juga. Nye lah betunangan ngak seorang lanang yang namanya Yusuf. Malaikat Allah datang nye bercawa ngak Maria. Roh suci Allah nak buat dengo ngandung suang anak lanang. Anak itu harus mendengo namai Isa Almasih. Malaikat itu juga ngateke hal itu ngak Yusuf kelinjangan Maria lewat mimpinya. Yusuf bersedia ngambil Maria menjadi bininya. Tapi Yusuf nyai tidak tidur bercampur ngak Maria sampai Isa Almasih lahir. Isa Almasih penyelamat yang dapat nyelamat ke manusia jak di dosa. Gambar 13. Kelahiran Isa Almasih. Kira-kira 9 bulan dia itu, malam hari Maria ngelahir ke suang budak kecil lanang. Malam itu juga malaikat Allah datang ngak sekelompok gembala-gembala yang sedang jaga kambing uang itu. Malaikat bercawa, malam kak juru selamat yang dijanjikan Allah lah datang. Namanya Isa Almasih. Dia itu gembala-gembala itu kisah nuntut Isa Almasih nak nyembahnya. Isa Almasih yang dapat ngapus ke segala dosa-dosa uang. Gambar 14. Isa Almasih sama ngak manusia biasa. Isa bertumbuh besok sama ngak anak-anak biasa juga. Di gambar ika di sebelah kidau, kita dapat ngelik ke Isa Almasih waktunya berumur 12 tahun. Nya lah pacak ngajo tentang Allah ngak ahli-ahli agama. Isa Almasih disiko nya tahu gelek sebab nya adalah Allah. Di gambar sebelah kanan kita ngelik ke Isa Almasih berumur 30 tahun. Nya sedang ngajo uang banyak. Ada uang yang nak percaya, tapi ada juga yang tak galak percaya ngak Isa Almasih. Tapi Allah nyateke bahwa Isa nyelah Allah itu dewi. Allah ngendak ke kita supaya kita taat ngak ajaran-ajaran Isa Almasih. Gambar 15. Allah nak muat mujizat. Allah yang kita percaya kak namanya Isa. Nye sangat hebat nia, sangat berkuasa. Isa lebih berkuasa jak segilik setan atau dukun. Klik ke gambar di sebelah kidau. Isa dapat nyembuh ke uang buta. Klik ke gambar di tengah. Isa dapat ngidup ke uang mati. Klik gambar di sebelah kanan. Isa pacak berjalan di pojok air. Isa Almasih sanggup nolong hidup menengok. Karena Isa Almasih nyela Allah yang Maha Kuasa. Gambar 16. Isa disiksa. Isa selalu berbuat baik, nya tidak pernah berdosa. Isa ngajar ke tentang Allah. Ia ngendak ke supaya setiap uang taat ngaknya. Isa Almasih nerangke kepada uang banyak bahwa manusia itu lah sedek berdosa. Tapi uang banyak itu bertambah marah. Dia itu uang banyak itu nangkap Isa Almasih. Uang banyak itu mukul Isa Almasih. Uang itu juga ngeludahi. Uang itu juga ngejek Isa Almasih. Tapi Isa Almasih nya tidak melawan. Apa sebabnya? Karena Isa Almasih nya rela menderita macam itu. Dengan maksud panti nanggung segele hukuman dosa kita. Gambar 17. Isa disalib ke. Lah sedek uang banyak itu nyiksa Isa Almasih. Dek itu uang banyak itu nyalib ke Isa Almasih di kayu salib. Tapi Allah nyateke bahwa kematian Isa Almasih itu nyela sebagai korban buat dosa kita. Isa Almasih nanggung hukuman dosa dengo ngak aku. Sampai nya mati. Amun kita ngaku dosa dan kita percaya ngak Isa Almasih, maka kita nak diselamatkan.
Apakah menengok galak percaya ngak Isa Almasih? Galak dak menengok berterima kasih ngak Isa Almasih yang lah sedek nanggung hukuman dosa menengok? Gambar 18. Kebangkitan Isa. Lah sedek Isa Almasih mati di salib, ada suang kantinya Isa Almasih ngubur ke Isa Almasih. Isa dikubur ke di dalam sijat kubur batu. De itu pintu kubur itu dikatup ke ngak batu yang besok. 3 hari sesedek itu Maria ngak kanti-kantinya datang ke kubur itu. Tapi Isa Almasih degetik lagi. Yang ada cuman malaikat. Kata malaikat itu, Isa Almasih digetik di siko. Isa nyela de hidup lagi. Sampai menggarika Isa tetap hidup. Amun kita berdoa ngaknya, Isa Almasih dengo ke doa kita dan selalu memperhatike hidup kita. Gambar 19. Thomas. Lah sedek Isa Almasih bangkit jak di kematiannya, banyak uang popok ngaknya dan becawa ngaknya. Suang muridnya yang namanya Thomas degetek waktu Isa Almasih nyengelik ke diri. Sehingga Thomas tidak percaya bahwa Isa Almasih nyala de hidup lagi. Thomas berkata, sebelum aku ngelik ke luka bekas paku di tangannya, aku tidak percaya bahwa nyala bangkit. De itu Isa Almasih datang ngak Thomas ngelik ke bekas paku di lukanya. Empailah Thomas percaya bahwa Isa Almasih nyala bangkit lagi, karena nye lah ngelik. Tapi Isa Almasih ndak supaya kita percaya ngaknya, walaupun kita belum ngelik kenye ngak mate kita dewe. Gambar 20. Isa naik ke serge. Lah sedek Isa bangkit 40 hari de itu nye ngajak murid-muridnya ke pucuk bukit. Isa berkata ngak uang banyak itu, menggari aku nak naik ke serge. De itu aku kesah. Mendengar harus berita ke tentang aku ngak uang banyak. Jelas ke bahwa aku lah pernah disalib ke panti nanggung dosa mendengar. Dan setiap uang yang percaya ngak aku, dosonya diampuni. Kaginya pacak tinggal bersama aku di sergo. De itu murid-muridnya ngelik ke Isa Almasih terangkat naik ke sergo. De itu 2 malaikat datang berkata ngak murid-murid Isa Almasih, kaki Isa Almasih nak datang lagi. Amun Isa datang, nye nak ngangkat ke gilik uang yang percaya ngaknya balik gilik ke sergi. Galak dak mendengar percaya ngak Isa Almasih supaya kaki mendengar dapat masuk ke sergo. Gambar 21. Kayu salib. Kayu salib ngingat ke kita ngak kasih Isa Almasih. Isa Almasih tidak berdosa. Walaupun itu nyerela disiksa, mati di salib, panti nanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa dengo ngak aku. Lah sedek mati, Isa Almasih bangkit lagi, nye tinggal di surga. Maiko nye selalu bersedia nolong wong yang percaya ngaknya. Amun kita mengaku dosa kita percaya ngak Isa Almasih, maka dosa kita dihapuskan. Kaki kita pacak tinggal bersama ngak Allah di surga. Gambar 22. 2 jalan. Isa Almasih ngateke bahwa ada 2 jalan. Jalan yang libo dan jalan yang sempit. Setiap uang sejaknya lahir lah sedek ade di jalan yang libo. Jalan yang libo ika nuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam. Amun suang percaya ngak Isa Almasih dan nyetoan ngak perintahnya, makanya berpindah jak jalan yang libo ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit nuju hidup bersama Allah di surga. Galak dak mendengar percaya ngak Isa Almasih dan berjalan di dalam yang sempit. Amun mendengar galak kateke ngak Isa Almasih, Isa, aku ngaku bahwa aku uang berdosa. Aku percaya bahwa Isa Almasih mati di kayu salib panti nanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku nak tinggal bersama Allah di surga. Terima kasih Isa. Amin.
aman mendengo sungguh-sungguh bekate me itu nga Isa Almasih nye ngangkat mendengo sebagai anak Allah dan Allah sebagai bok mendengo. Gambar 23 anak-anak Allah. Wang yang percaya bahwa Isa Almasih mati panti nanggung hukuman dosanya. Dosa wang itu diampuni. Isa Almasih nye nak ngubah hidupnya jadi lebih ringkih lagi. Wang yang lah sedik ngalami itu nyela yang sebenarnya disebut wang yang sedik percaya. Nye dapat manggil Allah itu sebagai ubah. Nye disebut anak Allah. Allah ngasihi segilik wang jak bermacam-macam suku, jak bermacam-macam bangsa. Dalam gambar ika, kita ngelik ke Isa Almasih sedang nyambut segilik wang yang lah sedik percaya ngaknya. Allah ngasihi segilik wang jak bermacam-macam suku dengan bermacam-macam bangsa. Dalam gambar ika, kita ngelik ke Isa Almasih sedang nyambut segilik wang yang lah sedik percaya ngaknya. Allah ngendak ke supaya mendengar ngak aku juga percaya ngak Isa Almasih dan kita jadi anak-anak Allah. Gambar 24. Isa ngak Nikodemus. Dalam gambar ika kita ngelik ke Isa Almasih sedang ngomong dengan guru-guru agama yang namanya Nikodemus. Isa Almasih nerangke ngaknya setiap uang supaya dapat masuk ke surga, nye harus diubah jadi anyar jiwanya. Cuma Roh Suci yang dapat ngubah jiwanya jadi anyar. Kita dewe idak paca, meskipun dengan perbuatan amal kita. Karena kita gele ladek berdosa. Dengan ngaku dosa dan kita percaya ngak Isa Almasih yang dapat ngapus ke dosa kita, maka Roh Suci nak ngubah jiwa kita jadi anyar. De itu Nikodemus ngaku dosanya. Nye percaya bahwa Isa Almasih juru selamat yang dapat ngapus dosanya. Tapi mak mane ngak dosa mendengar? Gambar 25. Roh Suci turun. Waktu Isa Almasih nye di dunia kak, nye berjanji nak ngirim ke roh penolong ngak murid-muridnya. Lah sedek Isa Almasih balik ke surga, murid-muridnya berkumpul, nye berdoa bersama-sama. Tahu-tahu Roh Suci turun, nye diam dalam uang banyak itu. Roh Suci ngenjuk ke kuasa kepada uang banyak itu, panti ngelaku ke perintah Isa Almasih. Roh Suci sebagai penolong dan penghibur bagi uang banyak. Roh Suci nolong wong banyak itu panti tahu tentang firman Allah. Roh Suci tinggal dalam setiap wang yang berserah diri ngak Isa Almasih. Wang yang lah sedek percaya ngak Isa Almasih, nya tidak perlu lagi minta tolong ngak roh-roh yang lain. Roh Suci ndak nia nolong wang yang percaya, tapi cuman yang ngelaku ke hal-hal yang nyenang ke hati Allah. Gambar 26. Berjalan dalam terang. Wang yang tidak percaya ngak Isa Almasih sama ngak wang yang berjalan dalam kekelaman. Wang itu namanya tersesat dan terkibe karena digitik lampu. Wang banyak itu merluke suang yang dapat nunjuk ke jalan yang benar dan jalan yang salah. Wang nyelah sedih percaya ngak Isa Almasih sama ngak wang yang berjalan dalam terang. Karena Roh Suci sebagai penunjuk jalan bagi uang itu. Roh Suci nerangi jalan kita ngak firman Allah. Gambar 27. Taat kepada firman Allah. Uang yang sedik percaya adalah milik Isa Almasih. Karena itu hidupnya haruslah nyenang ke hati Tuhan. Nye harus taat kepada perintah Isa Almasih dan setia dalam sembahyang. Nye galak berdoa dan galak nengok ke firman Tuhan. Alkitab ngateke bahwa uang yang sedik percaya tidak boleh berzina, belage, maling, nyembah berhala atau roh uang mati. Nye harus berganti ngak uang yang elok dengan segilik uang.
Gambar 28. Keluarga yang sedik percaya. Keluarga yang sedik percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Laki yang sedik percaya harus nyayangi bininya. Dan juga bininya yang sedik percaya harus hormat kepada lakinya. Laki bini harus saling setia. Tidak boleh berbuat serong dengan orang lain. Laki bini harus saling tolong menolong. Laki bini harus ngasuh anak-anaknya dengan elok. Dia itu ngajar tentang Isa Al-Masih kepada anak-anaknya. Keluarga yang elok harus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi orang lain. Allah nyuruh orang percaya supaya ngasihi segala orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kidau, kita ngelik dua wang yang dulunya bermusuhan. Tapi maiko wang dua itu nye lebih luan lagi. Dalam gambar sebelah kanan, kita ngelik ke suang wang sedang nolong wang yang kena musibah. Padahal wang yang nye tolong ika, bilik ni galak bermusuhan ngak sukunya. Wang yang sedik percaya harus berbuat elok kepada segala wang, dan galak ngampuni wang yang berbuat salah kepadanya. Amun kita galak ngampuni wang lain, maka Allah juga galak ngampuni dosa kita. Gambar 30. Isa Al-Masih yang berkuasa. Dalam gambar ika dapat kita kelik ke dua wang yang sedang nunu patung, jimot dan barang-barang keramat. Wang yang percaya ngak Isa Al-Masih tidak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh wang yang mati. Karena Isa Al-Masih jauh lebih berkuasa daripada apapun juga. Amun menengok sakit atau ngerasa takut, jangan menengok minta tolong ngak dukun, patung, jimat, atau roh wang mati. Minta tolonglah kepada Isa Al-Masih. Berdoalah kepadanya. Kateke apa yang menengok perlu ke. Isa Al-Masih sangat mengasihi menengok. Isa Al-Masih dengok ke doa menengok dan selalu bersedia panti nolong menengok. Amun menengok sakit atau ngerasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh wang mati. Minta tolonglah kepada Isa Al-Masih. Berdoalah kepadanya. Kateke apa yang menengok perlu ke. Isa Al-Masih sangat mengasihi menengok. Isa Al-Masih nengok ke doa menengok dan selalu bersedia panti nolong menengok. Gambar 31. Ngesa ke setan. Dalam gambar ika kita ngelik suang yang dimasuki setan. Segilik tali rantai yang ngebotnya dapat diputuskannya. Karena setan yang ada dalam dia kuat sekali. Isa Al-Masih datang nyengesa ke setan jak wang itu. Wang itu jadi sembuh. Setan terpaksa keluar jak di wang itu. Karena setan takut kepada Isa Al-Masih. Jangan percaya kepada setan. Karena Isa Al-Masih jauh lebih berkuasa jak segala setan. Amun menengok diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Minta tolonglah kepada Allah. Di dalam nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih haga ngesa ke setan-setan itu. Gambar 32. Milu Isa Al-Masih. Iblis atau setan nyela musuh Isa Al-Masih dan juga musuh wang-wang yang sedik percaya. Setan berusaha panti nipu wang yang sedik percaya supaya lupa kepada Allah. Setan buat wang percaya selalu mikir ke mak mane banyaknya duit, pakaian, barang-barang lain. Tapi wang yang sedik percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Wang yang sedik percaya tidak galak sampai berhutang. Nya selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu segala yang diperlukan nak disediakan oleh Isa Al-Masih. Gambar 33. Amun uang percaya berdosa lagi. Dalam gambar ika kita ngelik ke suang anak lanang yang sedik banyak berbuat dosa.
nye ngambur ke duit yang jak diebaknya. Nye pergi berzina, berjudi, dan ngabis-ngabis ke duit sekendak hatinya. Sedek duitnya habis, ngak kanti-kantinya ninggalkan nye. Empailanya nyesal. Nye balik lagi, ngak baknya dan minta ampun. Karena baknya ngasihnya, nye diampuni dan diterima lagi. Aman kita juga berbuat dosa, kita harus nyesal dan bertobat. Kita harus ngaku dosa kepada Isa Almasih. Isa Almasih ngasihi kita. Isa Almasih pasti ngampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, amun kita ngaku dosa kita, maka Tuhan juga setia dan adil, sehingga Ia ngampuni segala dosa kita dan nyuci ke segala kejahatan kita. Gambar 34, uang sakit. Segala uang, baik yang sedik percaya maupun yang belum percaya, segala-nya pacak sakit. Dalam gambar ika, kita ngelik ke suang yang sedang tergolek karena sakit. Uang pacak sakit karena ia makan makanan yang tidak elok, karena minuman yang kotor, dan karena tidak ngurus badannya. Uang juga pacak sakit karena dimasuki setan dan karena kena sihir. Amun uang yang sedik percaya sakit, apa yang harus digawikannya? Berdoalah kepada Isa Almasih. Isa Almasih pasti nengo ke doa menengo. Isa Almasih berkuasa panti nyembuh ke segala macam penyakit. Amun ada dokter atau rumah sakit, boleh juga bobat ke sana. Isa Almasih juga dapat makai ubat-ubatan panti nyembuh ke menengo. Tapi jangan menengo pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Isa Almasih. Isa Almasih lebih berkuasa jak segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35, uang mati. Amun uang sedik percaya kepada Isa Almasih, amun ia meninggal, maka badannya dikubur ke, tapi jiwanya nak ke surga. Karena dosanya sedik dihapus ke oleh Isa Almasih. Amun suang yang belum percaya ngak Isa Almasih, amunnya ninggal, tubuhnya juga dikubur, tapi jiwanya nak dihukum dalam neraka, sebab nya masih berdosa. Mak mane amun menggari menengo meninggal? Apakah jiwa menengo sedik dibersihkan jak segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36, tubuh Isa Almasih. Setiap bagian tubuh kita ada tugas masing-masing. Umpamane mate panti ngelik, mulut panti Jawa, telinga panti nengo. Amun ade sijat bagian bayi yang sakit, maka segelik tubuh kita ngerasa kesakit. Allah ngateke bahwa setiap uang yang sedik percaya adalah bagian-bagian jak di tubuh Isa Almasih. Dan Isa Almasih adalah kepala jak tubuh itu. Setiap uang yang sedik percaya ada tugas yang tidak sama juga. Misalnya ada yang berkhotbah, ada yang ngajar, menyanyi, memuji Allah, nolong uang, dan banyak lagi yang lain. Setiap uang yang sedik percaya adalah saksi Isa Almasih. Segala uang yang sedik percaya harus saling ngasihi dan saling tolong menolong. Gambar 37, berkumpul panti sembahyang. Allah merintahkan supaya setiap minggu kita harus sedia ke waktu panti sembahyang ngat Tuhan. Segala uang yang sedik percaya harus berkumpul bersama-sama panti berdoa, memuji Allah dan nengoke ajaran firman Tuhan. Suang yang sungguh-sungguh percaya pacak ngajar jak firman Allah. Uang yang sedik percaya harus selalu memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Isa Almasih sampainya datang lagi. Gambar 38. Tapi uang yang tidak galak percaya ngak Isa Almasih akan ditinggalkan dan dihukum di dalam neraka. Uang yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah juga akan dihukum. Apakah menengok sudah siap amun Isa Almasih datang kagi? Gambar 39, ngasil ke buah. Jak di batangnya kita ngarap ke timbul buah.
Batang yang idak berbuah nak ditebang dan ditunu dalam api. Isa Almasih ngumpame ke dirinya sebagai batang, dan segala uang yang percaya kepadanya sebagai batang-batangnya. Jak di uang yang sedik percaya, Isa Almasih ngarap ke timbul buah-buah yang elok. Yang dimaksud dengan buah-buah itu nyalah ngasihi orang lain, adi senang hati, setia beribadah, bersedia bantu nolong wang, jujur dan hidup suci. Buah-buah itu akan timbul dalam hidup wang yang sedik percaya karena kuasa Roh Suci. Hidup wang yang sedik percaya ngak Isa Almasih haruslah lebih elok jak daripada hidupnya yang empai ini. Gambar 40. Bersaksi kepada orang lain. Apakah mendengarlah sedik percaya ngak Isa Almasih? Amal mendengar benar-benar percaya, katakanlah kepada keluargamu bahwa Isa Almasih sangat elok. Katakan juga kepada kanti-kantimu bahwa Isa Almasih ngasihi wang itu juga. Katakan bahwa hatimu lah sedik senang dan tidak takut lagi kepada setan atau hantu. Isa Almasih lah sediknya dia ke tempat di surga bagi mendengar yang benar-benar percaya. Katakanlah kepada segala uang bahwa ada tempat di surga bagi uang yang nak percaya kepada Isa. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi uang yang nolak Isa Almasih. Katakan bahwa Isa nak nyelamatkan segala uang supaya tidak dihukum di neraka. Galak dak mendengar bersaksi bagi Isa Almasih? Pikirkanlah halika ilo-ilo, dia itu ambillah keputusan yang tepat. Isa Almasih memberkahi mendengar gelek-gelek.